Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sekarang kita lagi main ke farmnya si Mamang Diki. Diki Facebook lu apa Ki? Diki Ardiansah. Diki Ardiansah. Dia kita lagi main ke farm stem-stemannya di stem plant di Gunung Bunder. Gunung Bunder tuh Gunung Salak ya? Ya, kaki Gunung Salak. Kaki Gunung Salak. Kita lagi mau coba tanya-tanya gimana keluh pengalamannya sampai dia punya sawah stem plant. Dik, Ya, kita dulu ketemu tahun berapa ya? Udah lama banget ya, waktu ketemu di Anggrek ya? Ya, Taman Anggrek Ragunan waktu gua masih Itu kerja record di Ragunan ya? di Ragunan, masih kerja di salah satu perusahaan lah. Ya. Perusahaan apa-apa lo sebut aja. One Reset One Reset ya, betul. di Itu Ragunan ya? ya, kita kenal itu 2012 apa 2011 lah kalau nggak salah. Iya udah lama juga ya. Lumayan Waktu lah. jaga toko sono ya. Ya, Itu di sono dapat berapa tahun? itu gua dapat kerja di Ragunan situ dengan One Reset 4 tahun sampai awal 2016 gua resign dari sana. Oh, terus pindah ke Aquariset. Ya, tapi sebelum ke Aquariset, sebenarnya sih gua sempat bisa dibilang join dengan salah satu teman gua dari kecil gitu. Dia buka toko di daerah Bogor, Laladon. Aladon. Gua namanya itu kalau di Facebook Robi ATM Laladon. Iya. Gua di situ ya cuma sebentar sih, ya sekitar setengah tahunan sama dia sebelum gua itu mungkin dipanggil lah sama mantan bos gua yang baru yang sekarang udah di Alwijaya. Bang Dodi. Di berapa lama di Bang Dodi? Di Bang Dodi pun bisa dibilang 4 tahun, hampir 5 tahunan lah ibaratnya. Dan gua baru resign itu di akhir 2020, tepatnya di bulan Oktober, bulan 10. Oh, terus sekarang itu gimana ceritanya bisa mutusin punya farm? Gimana caranya mutusin punya farm? Ya sebenarnya sih mumpung ada kesempatan, terus gua juga bisa dibilang alhamdulillah, udah mungkin udah dapat ilmunya dari yang sebelumnya gitu lah, dari bos gua yang dahulu ya, Doni Purba atau Dodi Aliwijaya ya. Salah satunya dengan ya mungkin bisa dibilang dengan tempatnya ini udah tersedia, baru gua mutusin untuk resign dari tempat kerjaan gua kemarin dari Aquariset. Terus ini lu nanam tanaman apa aja? Nanamnya itu ya lumayan banyak sih, jenis-jenis stem plant, jenis karpetan. Ya salah satunya mungkin bisa gua sebutin jenis rotala, mau rotun, hara, blood red, indica, jenis ludwigia, jenis karpetan Monte Carlo atau hairgrass, Canelus, gitu-gitu aja bang. Ini pakai tanah doang. Tanah doang? Tanah doang ya. Nggak pakai pupuk kan? Nggak, ya karena ini posisinya sawah, pure murni lah, tanah sawah. Ya cara nanamnya aja tinggal lempar-lempar doang aja. Dilempar hidup ya? Dilempar hidup tanpa ngasih pupuk, mau tai kambing mau atau apa kita nggak perlu, tinggal lempar doang. Jadi sistemnya darat ya?
Sydney-nya darat, Emerset. Terus kalau ini airnya dari mana? Airnya ini ya dari irigasi kali kali kecil lah ibaratnya, buat dibasahin si tanahnya biar nggak keras. Mata air apa gimana? Dibilang mata air sih bukan, tapi dibilang mata air bukan, dibilang bukan mata air ya ada campuran mata airnya. Oh iya. Jadi irigasi lah ibaratnya, pembuangannya. Posisinya juga ya kayak gini lah, di bahasanya orang Bogor gawir. Gawir. Terus ini panennya berapa bulan sekali, Ki? Kalau panen bisa dibilang nggak dihitung bulanan atau mingguan, harian ya, tergantung ibaratnya kita orderannya ya mau seminggu kita panen setiap hari, mau seminggu 2 kali ya tergantung kita nerima orderannya aja. Kayak gitu aja. Iya, iya. Itu ada minimal order kalau orang mau beli langsung. Minimal paling kita ya hitungan batang, minimal kita ada yang per 100 atau per 50, atau ada juga yang hitungan per batangnya, satuan batang. Kalau stemplen ya. Ya jenis stemplen. Kalau karpetan ya bebas lah, mau 1, mau 2, mau 3. Ada karpetan juga ya, Monte, Nanti kalau Kuba, Fairgrass gitu ya. ya kayak gitu. Iya itu juga ada erioan. Ya Queen, Queen SP ya. Japan sama SP Vietnam. Terus ini maintainnya gimana kalau model terasering begini? Nah itu dia ini masalahnya ya, ditinggal hari raya ini berapa hari aja ini hamanya udah menggila. Rumput gajah ya. Rumput gajah apa segala udah masuk aja. Terus kalau hama-hama itu kayak binatang-binatang begitu gimana? Nah kalau untuk mencegah hama kayak gitu, yang bisa mungkin ya bukan dari petani tanaman aja, penyakitnya petani sayuran atau apa mungkin sama aja gitu kan. Nah paling kalau di sini gua semprot per 2 minggu sekali, mencegah untuk datangnya hama itu. Pestisida. Iya, pestisida. Semprot di tanamannya apa full sama kena airnya juga itu? Tanamannya aja. Ya kita nggak beda jauh nyemprot kayak nyemprot bunga taman aja lah. Tanaman spray biasa. Spray biasa. Karena kalau nggak rutin kayak gitu ya telat aja sehari. Kalau kita udah ketahuan ada hama kayak gitu, besokannya udah hilang habis. Memang hama yang iseng itu apa biasanya? Biasanya ulet sama jenis apa ya, kalau bahasa di sini jadi semacam jenis kumbang tapi kecil, warna biru kecil kayak gitu. Itu dia makanan daun apa gimana? Makanin daun. Kalau ulet pun batang juga bisa. Nah, apalagi ya untuk ke jenis Ludwigia itu lebih paling gampang kena hama. Paling cepat itu Ludwigia kita ya, kalau yang lain biasa kita 2 minggu sekali ya biasanya itu seminggu sekali untuk pencegahannya. Mungkin ya, nanti dicari di sini kalau ada mungkin contoh hamanya kasih tahu. Beneran lagi nggak ada nih. Jangan sampai ada. Ya, amin. Pokoknya sangat merugikan kan dah. Ini contohnya guys kayak gini nih guys. Nah, ini hamanya kayak gini nih guys. Oh iya. Iya. Itu bisa disebut lah.
suka makan daun itu. Iya, ini paling bandel banget ini. Pokoknya udah kelihatan di setiap jenis tanaman ada hama kayak gini, kita buru-buru langsung semprot. Kalau nggak langsung buru-buru ditunda sehari 2 hari bisa habis tanaman. Langsung manggil pasukan dia. Manggilin ini Iya, kroco-kroconya. keronco-keronconya dia. Ada stempel rare apa aja di sini? Ada itu lihat Ludwigia White itu. Ludwigia, ya jenis mungkin ada jenis Bacopa salzmani, Limnophylla sp Belem, terus Eriocolon sp Japan, Eriocolon sp Vietnam, sama Eriocolon Queen, sama Rotala Sunset. Spike enggak lagi kosong. Dulu mahal banget itu ya. Waduh, Gue pernah bukan beli. main. Gue pernah beli Ludwigia SP White sebatang itu 800.000. Nah, itu pas pertama kali gua inget itu bang ya, waktu kita 2000 awal kita ketemu lah ya. Gila banget itu harganya ya. Sekarang kita ya 10.000 aja udah dapat seabrek-abrek lah. Kalau udah masuk Gunung Bunder udah ngeri ya. Pokoknya udah masuk ke Indonesia udah ada pokoknya dah tanaman. Jangan ngarep tanaman mahal lagi kalau udah turun ke Indonesia. Tanah kita tanah surga cuy. Florida dulu gue beli Florida sebatang 200.000, sekarang udah murah banget ya. Udah murah paling sekarang ya ke 5.000 10.000 sebatang paling sekarang. Sekarang mah namanya jenis templen udah nggak ada yang spesial kalau udah turun ke Indonesia. Iya. Kalau untuk kalangan hobis ya udahlah di grup hobis lo aja lah, jangan sampai keluar lah. Nah, iya betul. Dan gua juga pengalaman gua itu pernah mungkin jual Monte Carlo ya, satu cup itu mungkin 175.000 satu cup. Dulu gue juga beli Monte, aduh ampun, lumayan juga tuh harganya. Zamannya masih di atas pego lah sekap itu dulu gue beli Monte. Iya. Pokoknya itu ya sekitar pego atau 175 kalau nggak salah itu. Sempat pernah ngejual itu. Terus apalagi dulu yang stem-steman mahal itu dulu Spy juga sempat mahal. Iya. Yang dulu rame Kombar bawa tuh. Terus bahkan ya bukan cuma stemplen aja, gua pernah ngalaminnya ngejual udang red seri aja. Gua pernah ngejual harga satunya 25.000. Iya dulu zamannya udang-udangan juga blue-bluan tuh, zaman udang blue, terus tiger, terus apa King Kong ya? Red bee, black bee, terus yang dari Sulawesi Sule, bubble bee, dulu tuh juga udang juga lumayan juga harganya. Lu miara udang juga di sini? Kalau udang gua enggak sih. Kalau udang mungkin ya ada salah satu ya, paling kalau ada orderan udang gua ngambil ke teman atau ke inilah petani yang lain lah istilahnya. Bagi-bagi rezeki lah. Karena tiap orang pasti ada jalannya juga masing-masing, udah ada yang ngatur lah ibaratnya. Spesialis darat ambil sini, kalau udang sono. Iya, betul. Saling aja tidak malah. Bias besar tojer namanya biasnya. Tojer itu sama itulah Babang Tampan Herman Oni itu udah. Siapa aja? Skip aja itu. Terus tapi alhamdulillah kan ya masukan dari sini jual stemplen. Alhamdulillah sih bisa dibilang ya sebenarnya sih gua resign itu dari satu perusahaan aqua riset, salah satunya bukan karena apa ya,
mungkin bisa dibilang salah satunya gue pingin lebih dekat sama keluarga sebenarnya, salah satunya gitu. Dan kedua ya pingin usaha sendiri lah ibaratnya. Dan alhamdulillah ya, ya walaupun pendapatan nggak seberapa dibanding waktu gue masih gawe atau kerja gitu ya, alhamdulillah bisa mencukupin keluarga lah dengan sehari-hari. Farmnya udah 1 hektar guys. Amin guys, amin amin. Gue capek banget sampai turun ke sini. Lihat no. Wih di. Mantap farmnya adem. Terus lu jualan ke Parung? Apa ada orang Parung gua ngambil ke sini? Kalau jualan ke Parung enggak, cuma gua mungkin apa namanya nyuplai orang Jatinegara yang masar. Oh, di Jatinegara. Ada beberapa orang lah yang masar ke Jatinegara. Gua sediain barang, ya tanaman pot-potan lah. Jadi rata-rata yang pada jualan di sana tuh ngambilnya dari petani Gunung Bunder. Dari petani ya. Salah satunya mungkin dari gua juga atau mungkin dari petani yang lain. Toko-toko juga rata-rata pada kesini. Toko-toko ya rata-rata ya. Paling mungkin kalau toko mungkin mayoritas ya bisa mungkin COD-nya di Parung atau Jatinegara mungkin. Kalau untuk langsung ke lokasi mungkin jarang-jarang, terkecuali si orangnya itu mungkin sambil main atau sambil apalah gitulah. Baru mereka langsung ke lokasi. Ini udah jalan, berarti udah jalan lebih dari 5 bulan kali ini. Sekarang di semenjak warisan sampai sekarang ini berjalan mungkin udah 6 sampai 8 bulanan lah. Cuma ya karena awal-awal warisan otomatis kan gua dari awal lagi gitu kan, nggak mungkin gue langsung jualan gitu kan. Ya paling sebulan 2 bulan 3 bulan mungkin ya gua jong pendapatan ya. Tapi setelah 3 bulan ke sana ya alhamdulillah lah ada aja. Ini yang ngerjain ini lu sendiri? Pengerjaan untuk mungkin untuk peletakan mulai apa sih? Mulai penanaman. Mulai penanaman ya dibantuin sama saudara juga sih sebenarnya. Ada juga gue yang sendiri yang tadinya gue nggak bisa nyanggul, sekarang alhamdulillah semenjak gue jadi buka pump stem kayak gini gue bisa nyanggul. Yang nggak biasa pegang cangkul jadi pakai cangkul ya? Ya nggak biasa megang arit atau parang ya jadi bisa gue sekarang. Ada hikmahnya juga. Nggak ada niatan naruh anu bias gitu bangsa 10 meter gitu? Wah. Ya sebenarnya kepingin anu bias, cuma ya lumayan juga. Minta tojer. Kalau dikasih suruh tojer bawa kemari. Boleh lah. Tapi air di sini emang enak banget ya. Air dari air gunung asli, cuaca juga dingin ya. Adem, memang kalau buat tanaman kayaknya mantap di sini ya. Ya mungkin kebanyakan yang bilang ya kayak gitulah ibaratnya. Gak beda jauh dengan di daerah Jawa-Jawa juga sih sebenarnya. Kalau daerah Bogor sebenarnya ini sekarang juga udah mulai banyak sih daerah-daerah Jawa semacam Malang yang dingin-dingin. Wonosobo atau Pemalang udah pada banyak sekarang petani-petani ya. Jadi orang-orang semacam daerah Jawa sana nggak perlu ibaratnya nggak perlu harus ke petani Bogor, karena di daerah mereka masing-masing mungkin ada juga petani-petaninya. Kalau di sini juga lumayan ongkirnya ya. Nah itu ya salah satunya ya kena biaya ongkirnya. Kalau dari sana mungkin kita bisa diambil sendiri lah atau paket pun di ongkirnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu gede lah biaya kosnya. Terus ini kalau hujan gede gimana dik? Hujan gede ya gua paling ngeduh di saung. Ini nggak masalah yang kayak begitu.
Kalau selama di sini sih alhamdulillah nggak ada masalah karena kan uh, ibarat pepatah itu dari hulu ke hilir gitu kan ibaratnya. Jadi ada air masuk dari hulu, ada pembuangan air dari hilirnya gitu kan. Ya salah satunya gua terapin juga di sini. Jadi makanya walaupun di sini banyak petakan-petakan, kita bagi-bagi untuk petakan ini sumber airnya pembuangannya dari mana. Jadi pas turun hujan itu si kotakannya itu nggak terlalu bebannya nggak terlalu tinggi untuk menampung debit air yang cukup banyak itu. Terus apa namanya? Ini air buat irigasi ini gratis. Gratis. Gua dengar-dengar kan katanya ada yang bayar ya. Oh, ada juga mungkin ya, di tempat teman salah satunya mungkin ya istilahnya. Ngepam itu mereka bayar itu biaya kontraknya per tahun biasanya. Itu air gunung apa air gunung? Oh sama ya. Sama air gunung. Mereka biasanya kontraknya per tahun itu bermacam-macam sih tergantung mereka pengambilannya ukuran pipa berapa incinya itu. Mulai dari harga 3 juta per tahun sampai mungkin bisa dibilang 8 juta per tahun. Lumayan juga ya. Lumayan karena mungkin kenapa mereka bayar karena pusat mata airnya itu di salah satu yang punya tempat itu gitu. Makanya mereka istilahnya daripada ibaratnya kita nggak punya mata air atau istilahnya kita pengambilannya jauh misalnya yang deket bayar yang kenapa harus yang jauh gitu kan, yang deket aja. Sesimpel itu sih sebenarnya. Selama kita nggak ngerepotin diri sendiri. Iya betul. Jadi gitu guys, kalau misalkan lu punya toko atau lu mau meeting atau lu mau rescape, lu hubungin aja nih si Diki. Nah, FB-nya gua share deh. Lumayan sih tanamannya banyak. Di sini juga koleksinya lumayan banyak. Dari mulai karpet-karpetan, stemplenan, terus erio-erioan juga banyak di sini. Udah, itu dulu ya guys ya. Nanti kita main ke farm tempat lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Dik, thank you ya Dik ya. Siap Bang. Yo.